Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, walaupun dengan media yang berbeda, insyaallah tidak mengurangi semangat kita dan juga tidak mengurangi datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dalam rangka thalabul ilmi dan juga dalam rangka menyambung satu rahim walaupun dengan cara virtual seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan materi kita di tafsir surah Yasin, yang mana pada kesempatan hari ini adalah pada ayat 48 sampai ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Wallahu a'lam bimuradi. Sebelum kita masuk ke ayat 48, saya akan menyampaikan persepsi terlebih dahulu bahwa di ayat 47 ada penyampaian bahwa ketika orang-orang yang kafir tidak mau atau enggan menafkahkan sebagian harta yang telah Allah rezekikan kepada mereka, bahkan mereka malah mengejek dan bahkan juga mereka menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, falamma qala al-mu'minuna lil kuffar la tu'minuna billah wa la tu'tuna shadaqah lil fuqara wal masakin. Kalian tidak mau beriman kepada Allah, kata orang yang beriman kepada orang kafir setelah mereka enggan berinfak di jalan Allah. Kalian tidak beriman kepada Allah, wala tu'tuna shadaqah lil fuqara wal masakin. Kalian juga tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamah? Fa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamah? Maka bagaimana kondisi kalian di hari kiamat? Nah, fabi'ai jawabin tukhlisuna min umril akhirah wal azab. Maka bagaimana juga kalian itu, wahai orang-orang kafir, kondisi kalian nanti di hari kiamat. Di akhirat kalian akan dapat azab dan seterusnya. Nah, lalu apa respon dari orang-orang kafir? Faqala al-kuffar fi jawabil mu'minin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ternyata mereka menyatakan bahwa kapan hadzal wa'du, janji ini terkait dengan hari kiamat, terkait dengan hari akhir, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ay fi ma qultum min umuril akhirah wal azab. Katanya ada terkait dengan hari akhir, tentang azab. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang kafir menyatakan kapan datangnya, ya. Lalu faqala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarfil mu'minin. Maka Allah berfirman sebagai jawaban bagi mereka, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tidaklah mereka menunggu kecuali hanya satu teriakan saja, yang mana bisa menghancurkan atau membinasakan mereka sedang mereka masih dalam kondisi berbantah-bantahan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, al-muradu minas sayhah ay an-nafkhatul ula, yakni teriakan pertama atau teriakan atau juga tiupan pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, yang dimaksud dengan yahtasimun atau yakhisimun adalah fi umurid dunya minal bai' wasyira'i wa yatakallamuna fil aswaqi wal majalis. Yang dimaksud dengan berbantah-bantahan atau bermusuhan atau juga sedang sedang berdialog, tetapi dialognya dengan cara yang lebih keras gitu ya. Tentang apa? Tentang perkara-perkara dunia.
tentang jual beli dan juga sedang berdialog, bercakap-cakap di pasar dan juga di majelis-majelis tertentu. Nah, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dalam tafsir ini la taqumanna sa'ah wa qad nashara rajulani thawbahuma yatabaya'anihi fala yatwiyani. Rasulullah bersabda, sungguh kiamat itu akan terjadi ketika dua orang yang sedang jual beli, dan ketika membeli baju, salah satu dari mereka membuka baju, kalau bahasa kita lagi milih gitu ya, sedang membuka, sedang bajunya dibuka, dilihat-lihat gitu ya, mau dibeli, istilahnya seperti itu. Nah, ketika hari kiamat datang, maka tidak sempat untuk melipatnya kembali, saking peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tiba-tiba. Bal yamutuna faj'ah, bahkan mereka meninggal dengan tiba-tiba. Wala taqumanna sa'ah warrajulu qad rafa'a aqlatahu ila fi fala yat'amuha. Nah, hari kiamat juga benar-benar akan terjadi sedangkan seorang laki-laki mengangkat makanannya. Nah, tetapi tidak sempat untuk setelah masukkan ke mulutnya tidak sempat untuk memakannya. Saking tiba-tiba hari kiamat itu terjadi. Wala taqumanna sa'atu warrajul yaski masyatahu wala yarfa'u qadamaihi. Dan benar-benar akan terjadi hari kiamat tersebut sedangkan seorang laki-laki memberi minum hewan ternaknya dan ia tidak sempat untuk mengangkat kedua kakinya, artinya tidak sempat bangun. Saking terjadi hari kiamat itu benar-benar secara tiba-tiba. Wala taqumanna sa'atu warrajul yarful mizana wala yakhfaduhu. Dan benar-benar akan terjadi hari kiamat tersebut seorang laki-laki atau seseorang mengangkat timbangan dan ia tidak sempat untuk menurunkannya kembali, saking akan terjadinya secara tiba-tiba. Nah, lalu fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Maka tidaklah mereka mampu untuk membuat wasiat pun tidak akan mampu. Ayla yaqdiruna 'alal isa wala ila ahlihim yarji'un. Dan juga tidak bisa mereka kembali kepada keluarganya. Ketika berada dimanapun itu tidak akan sempat untuk kembali ke rumah, tidak akan sempat untuk kembali ke keluarga. La yanqalibun, mereka tidak akan bisa kembali. Nah, maksudnya yakni idza qamatil qiyamah la yaqdiruna ala syai'in minal isa warruju wala yamlikuna syai'an. Nah, ketika hari kiamat itu terjadi, maka tidaklah mereka akan mampu melakukan sesuatu apapun. Tadi disebutkan dalam ayat 50 tadi, Isa memberi wasiat, warruju untuk pulang kembali ke rumah, bahkan wala yamlikuna syai'an, kita tidak akan memiliki sesuatu apapun. Nah, kesimpulannya dari 3 ayat ini bahwa ketika orang-orang kafir menyatakan bahwa kapan datangnya hari kiamat, Allah menjawab mereka tidak perlu menunggu atau tidak menunggu, melainkan hanya satu teriakan saja semuanya akan binasa. Nah, bahkan tadi saking satu teriakan saja dan juga saking tiba-tibanya hari kiamat maka tidak akan sempat kita untuk berwasiat atau bahkan kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan segala halnya, terutama kita mau menjelang masuk ke bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita persiapkan kesehatan kita, tenaga kita, keimanan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya sebagai bekal kita. Nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya nanti ajal menjemput kita semuanya. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.